Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirani, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 bidang studi IPA Program Studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang praktik baik saya atau best practice dengan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun situasi yang melatar belakangi masalah pada waktu mengajar di kelas adalah yang pertama, peserta didik kurang aktif ketika diberi kesempatan untuk bertanya dan banyak juga peserta didik yang masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat di kelas. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan masih kurang variatif. Yang ketiga, pembelajaran masih terpusat pada guru. Yang keempat, belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak menerapkan pendekatan TPACK. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Atas situasi tersebut, saya melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu siswa, guru, teman sejawat, pengawas, kepala sekolah, dan pakar pembelajaran IPA. Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, guru belum terbiasa menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua, motivasi belajar peserta didik masih rendah dilihat dari peserta didik yang saat diskusi kelompok masih kurang aktif. Dan yang ketiga adalah ketersediaan LCD yang masih bergantian serta sarana listrik yang masih belum memadai dan fasilitas jaringan WiFi yang masih terbatas. Dilihat dari tantangan tersebut bahwa tantangan yang dihadapi merupakan sisi kompetensi guru yang harus ditingkatkan baik dalam bidang pedagogik maupun profesional. Yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru dan peserta didik. Tantangan yang sebelumnya sudah saya ceritakan, jika tidak segera diatasi, maka akan sangat mengganggu proses belajar selanjutnya. Beberapa langkah yang saya lakukan, yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, saya melakukan pendekatan persuasif personal pada peserta didik. Contohnya melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang inovatif, menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas, saya menerapkan pembelajaran yang inovatif, yaitu menggunakan problem-based learning dan project-based learning. Pembelajaran menggunakan metode diskusi, serta menggunakan LKPD dalam mengerjakan dan merancang desain sederhana pembelajaran. Yang kelima, evaluasi yang meliputi penilaian pemahaman IPA dan penilaian keterampilan proses. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dan penerapan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan kolaborasi peserta didik. Yang pertama, guru melakukan kegiatan pendahuluan, yaitu mengucapkan salam kepada peserta didik, memeriksa keadaan kelas, sekaligus memeriksa kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, guru memulai kegiatan dengan mengajak peserta didik berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Dan guru melakukan motivasi dan apresiasi kepada peserta didik dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dan melakukan yel-yel pembangkit semangat belajar. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan menayangkan melalui slide PowerPoint.
Adapun 5 langkah dalam melaksanakan model pembelajaran problem based learning adalah yang pertama, guru mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, dan yang kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru membimbing penyelidikan peserta didik terhadap masalah secara berkelompok dan individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang telah mereka diskusikan dengan kelompoknya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Penerapan sintaks model pembelajaran project based learning dengan berbantuan media video dan PowerPoint. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, peserta didik ditayangkan video. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, dan peserta didik mempersiapkan alat dan bahan, serta menyusun langkah pembuatan proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal proyek. Peserta didik dibimbing untuk menyusun jadwal pembuatan proyek sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Peserta didik mengerjakan proyek dengan berdiskusi sesuai dengan langkah yang telah mereka susun. Guru memonitoring kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan proyek dan membimbing peserta didik jika mengalami kesulitan. Yang kelima, menguji hasil dengan melakukan presentasi proyek. Peserta didik mempresentasikan hasil pembuatan proyek masing-masing kelompok, dan yang lain mengajukan pertanyaan, saran, atau masukan, serta sanggahan. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil presentasi dan hasil proyek dari peserta didik. Yang keenam, melakukan evaluasi pengalaman. Guru menanggapi dan mengapresiasi keberanian setiap kelompok dalam mempresentasikan hasil karyanya. Peserta didik bersama guru melakukan evaluasi dari setiap proyek yang telah dibuat masing-masing kelompok. Kegiatan penutup yang terakhir, guru melakukan evaluasi, memberikan soal asesmen formatif di akhir pembelajaran. Kemudian, peserta didik dipandu oleh guru untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan pada hari itu dan melakukan refleksi kepada peserta didik. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu peserta didik dan juga rekan sejawat. Media serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan ini adalah menggunakan laptop, CD, speaker, smartphone, mikrofon nirkabel, tripod, karton, spidol warna, dan lain sebagainya. Penggunaan model pembelajaran PBL dan PJBL yang saya terapkan pada aksi 1 dan aksi 2 yang masing-masing aksi dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Hasil yang saya lakukan bersama teman sejawat setelah proses pembelajaran serta dampaknya pada siswa adalah yang pertama, peserta didik menjadi lebih aktif dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka dan lebih berani dalam menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran problem based learning dan project based learning yang saya lakukan, cukup puas yang saya rasakan, aksi yang saya lakukan, akan tetapi masih banyak yang perlu disempurnakan lagi dalam beberapa kegiatan sintak yang agar kedepannya lebih baik lagi. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang variatif dan penerapan model pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk belajar. Selain itu, yang keempat, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis dan menuangkannya dalam sebuah tulisan. Dan yang kelima, karakter peserta didik sudah menjadi lebih baik dengan memiliki sikap, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Demikian video best practice yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.